sebuah kesenian lahir bukan sekadar hiburan, melainkan ungkapan jiwa, keyakinan, dan kehormatan sebuah masyarakat. Kesenian ini tidak hanya hidup di atas panggung, ia tumbuh dari tanah adat, dari nilai yang ditanamkan sejak lama, dari rasa hormat pada leluhur, dan dari kesadaran akan hubungan antara manusia, alam, dan yang gaib. Melalui gerakan tubuh, irama alat musik, dan simbol-simbol yang melekat dalam setiap detailnya, kesenian ini menyampaikan pesan-pesan mendalam tentang sejarah, spiritualitas, dan jati diri. Dalam video ini kita akan menyelami sebuah kesenian daerah yang lebih dari sekadar pertunjukan. Ia adalah warisan. Ia adalah suara masa lalu yang terus berbicara dalam diam. Pacu Jalur adalah sebuah tradisi budaya masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Ia merupakan lomba perahu tradisional yang memiliki dimensi sejarah, seni, sosial, bahkan spiritual. Tradisi ini bukan hanya sekadar perlombaan, ia telah menjadi identitas kolektif masyarakat Melayu Rantau Kuantan. Pacu Jalur berasal dari penggunaan perahu besar oleh masyarakat Rantau Kuantan sebagai alat transportasi utama di sungai. Sebelum jalan darat berkembang, sungai adalah satu-satunya jalur penghubung antar wilayah. Perahu panjang ini kemudian disebut jalur. Lomba Pacu Jalur diduga telah berlangsung sejak abad ke-17, terutama saat acara keagamaan atau upacara adat. Pada masa penjajahan Belanda, tradisi ini dilembagakan sebagai atraksi resmi kolonial dan menjadi festival tahunan sejak awal abad ke-20. Jalur dibuat dari satu batang kayu utuh, biasanya menggunakan kayu jenis meranti, balam, atau kayu pilihan lain dari hutan Kuantan Singingi. Panjang jalur bisa mencapai 25 hingga 40 meter dan dapat mengangkut 40 hingga 60 orang. Proses pembuatan jalur berlangsung selama berminggu-minggu. Jalur kemudian dihias, diberi warna-warna khas dan dinamai sesuai nama pahlawan, simbol kepercayaan, atau identitas kampung. Setiap tim dalam Pacu Jalur memiliki struktur peran yang terorganisir, terdiri dari tukang timbau yang memberikan aba-aba tempo, tukang undeh, pendayung utama, tukang tari yang berdiri di bagian depan dan memberi semangat, tukang onjang, pengatur arah belakang. Latihan dilakukan secara intensif, terutama menjelang festival. Sinkronisasi gerakan adalah kunci kemenangan. Kesalahan kecil pada ritme bisa menyebabkan kekalahan. Puncak kegiatan Pacu Jalur berlangsung di tepian Narosa, Teluk Kuantan, setiap bulan Agustus. Ajang ini menjadi bagian dari perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Festival ini tidak hanya menjadi kompetisi, namun juga momentum kebudayaan dan ekonomi rakyat. Warga lokal membuka bazar, pertunjukan seni ditampilkan, dan wisatawan dari dalam dan luar daerah datang untuk menyaksikan. Pacu Jalur mengandung berbagai nilai penting, gotong royong karena jalur dibuat dan dijaga bersama, disiplin dan kebersamaan karena hanya tim yang solid yang bisa menang, kebanggaan budaya karena jalur mewakili kampung dan sejarahnya. Tradisi ini juga menjadi sarana pendidikan karakter bagi generasi muda yang diajarkan untuk mencintai warisan leluhur melalui kerja sama dan latihan. Pacu Jalur telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia pada tahun 2014 oleh Kemendikbud. Namun, tantangan globalisasi dan urbanisasi menuntut pelestarian yang lebih terstruktur. Berbagai pihak kini terlibat dalam pelestarian, termasuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan komunitas jalur. Didirikan sekolah jalur, jalur mini untuk anak-anak, hingga digitalisasi dokumentasi budaya. Usulan pengakuan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO terus diupayakan. Pacu Jalur bukan hanya sebuah perlombaan tradisional, ia adalah cerminan dari semangat masyarakat Melayu Kuantan yang hidup dari sungai dengan sungai dan untuk sungai. Selama arus masih mengalir, Pacu Jalur akan terus menjadi denyut budaya yang tak pernah padam. Kesenian daerah bukan sekadar warisan, tetapi nafas yang menghidupkan kembali identitas, makna, dan nilai-nilai luhur yang nyaris terlupakan.
Di tengah arus zaman yang terus berubah, ia berdiri teguh sebagai penjaga jejak sejarah, sebagai cermin peradaban, dan sebagai penghubung antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Melalui setiap gerakan, suara, warna, dan irama, kita diajak untuk tidak hanya menyaksikan tetapi juga memahami bahwa budaya bukanlah benda mati, melainkan jiwa yang hidup dalam setiap generasi. Semoga perjalanan ini membuka mata, menggetarkan hati, dan menumbuhkan rasa hormat yang lebih dalam terhadap kesenian dan adat yang membentuk kita. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-temanmu agar mereka juga tahu tentang sejarah-sejarah yang ada di Nusantara. Sampai jumpa di kisah budaya berikutnya.